Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa kelas IF3B, mohon maaf ya terpaksa kuliahnya nih pakai video lagi, nyambungnya kebetulan Bapak hari ini harus nguji sidang nih dari jam 1:30, pas ya jam perkuliahan kita lah gitu. Jadi project kita kemarin kita akan terusin pakai video ini ya tentang musik kita ya kemarin. Jadi ayo kita siapin dulu projectnya. Bapak juga coba share screen Bapak dulu. Ya, nah kemarin sudah ada di repository Bapak ya. Sebentar, lihat dari profil aja ya yang di paling bawah. IF3B nih musik kita udah ada, kemarin kita udah selesai sampai apa ya kemarin ya, finish fragment, sampai fragment selesai ya. Jadi Bapak coba clone dulu sebentar projectnya dari GitHub Bapak. Bentar ya. Nah ini dia musik kita. Nah ini ya, taruh situ aja nggak apa-apa. Bentar. Kita juga tetap mengikuti modul ya, adik-adik ya. Modul kita masih pakai modul PAB kita nih. Oke, sudah selesai. Bapak open dulu projectnya sebentar. Kalau kalian takut tertinggal, kalian bisa pause ya menggunakan video ini. Project GitHub, refresh, kemudian cari musik kita tadi yang udah di clone. Nah ini dia. Ya, kita buka sebentar. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi, ini terpaksa nih pakai video, kalau enggak khawatirnya pertemuan kita enggak selesai ya. Untuk kehadiran jangan khawatir, karena pakai video kita hadirkan semua ya adik-adik ya. Sebentar, masih build Gradle-nya. Lama ya. Masih build Gradle karena kemarin ngebuildnya kan di sana ya, ngebuildnya di lab. Nah ini nyambungnya di laptop nih. Jadi ini beneran baru ngoding bareng sama kalian di video ini gitu ya. Nah adik-adik, kita coba sama-sama lanjutkan. Oke, udah selesai nih. Terakhir itu sampai di fragmennya udah ya. Kalau nggak salah udah buka fragmen ya. Udah ya. Buka fragmen gitu, musik fragmen, album fragmen, artis fragmen. Udah lumayan jauh berarti ya kelas kalian. Kelas satunya belum sampai sini ya. Sebentar, kita coba running dulu emulatornya. Sekalian kita eksekusi ya, kita langsung lihat udah sampai mana nih kita ya. Kalau berdasarkan modul sih artinya kita udah sampai pindah-pindahin fragmen ya antara satu fragmen dengan yang lain. Jadi sebenarnya nggak banyak lagi sih sisa yang akan kita kerjain. Jadi selesai dari project ini, kita akan masuk ke project berikutnya di pertemuan yang akan datang ya, hari Senin yang akan datang. Nah, kalau kita melihat ke modul adik-adik ya, kita kan udah berhasil nih klik musik, album, artis itu udah pindah-pindah semua. Di sini kita di fragmen ketiga nih, di fragmen artis itu kita membuat sebuah tombol. Ya, kita membuat sebuah tombol. Untuk yang menu option di sini nanti aja ya. Kita akan buat sebuah tombol di sini, kemudian tombol ini akan bekerja ketika kita klik ya. Bentar. Nah, ini dia yang kemarin. Oke, ini musik, album sama artisnya. Jadi kita udah sampai sini nih. Nah, sekarang kita akan tambahin dulu di sini artis ya, di fragmen artis itu ada tombol toast, kemudian nanti ketika toast-nya diklik itu keluar toast-nya. Ini tujuannya supaya kalian pahami juga bahwa di dalam fragmen itu kita bisa bikin kita juga bisa tambahkan aktivitas-aktivitas seperti yang kita lakukan di activity gitu ya. Kita mau tambahin widget, kita mau tambahin view, mau tambahin toast, mau ada proses apapun bisa kita lakukan di dalam fragmen juga. Jadi fragmen bukan cuma diganti background-nya doang gitu ya, kayak kita lakukan sekarang ya. Kita coba lihat di modul, sebentar.
Kita lihat di modul kita dari fragmen mana? Fragmen artis. Ya, kita lihat XML-nya ya. Ini album fragmen.java. Ini nggak kita apa-apain sih ya. Nah, ini yang nanti kita apa-apain. Ya, tapi kita pengen lihat ada apa di dalam XML si fragmennya artis. Itu yang mau kita lihat dulu. Sebentar, di mana sih? Oh, ini nih, ini activity about. Ini nih fragmen artis. Jadi di dalam fragmen kita kan tahu nih, kemarin kita pakai frame layout. Frame layout ini yang kemudian diganti-ganti posisinya ya. Jadi setiap fragmen itu menggunakan frame layout. Nah, di dalamnya bisa kita tambahin layout yang lain nih. Kayak gini di dalamnya kita pakaiin relative layout, terus kita bikin tombol di dalamnya. Ya. Jadi yuk sama-sama kita lakukan di sini di fragmen artis. Kita split tampilannya. Nah, di sini kita tambahkan sebuah relative layout tuh. Kita match parent-kan aja dua-duanya ya. Width-nya sama height-nya. Ingat ini adalah tag terbuka di mana di dalamnya nanti akan kita isi. Terus Bapak kasih margin sebesar 6 dp biar nggak terlalu mepet di ujung ya. Nah, baru di dalamnya kita kasih sebuah tombol. Tombolnya kita buat web content aja semua. Ya. Kita kasih ID misalnya BTN TOS ya. Kita letakkan tempatnya di tengah-tengah, center in parent kita terukan. Tuh. Ya, terus kita kasih teks itu TOS. Nah, Pak, ini gambarnya nggak sesuai dengan mockup. Kalau di mockup tuh tombolnya gede tadi, ya. Ya udah kita gedein gitu. Misalnya tingginya mau kita ganti dengan 100 dp gitu. Bisa aja tuh, ya. Atau misalnya terlalu besar, tuh biarin udah ya. 100 dp kita buat segede itu. Kemudian teksnya mau kita tebalkan. Ya, silakan saja, nggak ada masalah. Atau mau dibesarkan, text size-nya kita ganti 17 sp. Tuh, ya, jadi sedikit lebih gede, nggak ada masalah. Nah, ini di dalam fragmen. Pertanyaannya, di artis fragmen.java, itu gimana kita mau ngolahnya gitu. Java-nya tuh di mana kita mainin gitu ya. Nah, Dedek mirip sih sebenarnya sama yang kita lakukan di activity. Pertama kita buat buat deklarasi. Di sini deklarasi variabel yang mewakili button ya, karena button yang akan kita mainkan. Jadi private button ya, private kita biasain pakai button btn TOS ya. Kemudian kalau kita pakai style yang kemarin, kita pakai init view ya. Ini style yang kemarin nih. Boleh kita pakai juga di sini, enak sih. Ya, btn TOS-nya udah. Terus di sini kita tambahin sebuah metode yang namanya, kita private-kan saja karena tidak dipakai di tempat lain, private void init view juga nggak apa-apa ya. Terus btn TOS kita find view di sini. Sorry. Nggak bisa nih langsung find view by ID di sini nih, adik-adik. Ya, jadi kita harus membuat sebuah variabel di dalam fragmen itu yang mewakili view. Ya, bagaimana caranya? Berarti nggak perlu pakai init view, sorry ya. Hapus saja, nanti bingung kalian. Langsung saja, pertama kita buat dulu metode namanya onView created. Nah, yang ini nih. OnView created. Awas adik-adik, jangan salah ya. OnView created, ambil langsung enter. Jebret. Tuh. Ya. Setelah itu baru di sini kita find view tadi btn TOS sama dengan, nggak bisa juga find view, tapi kita pakai ini nih, pakai view dulu. View dot find view by id r.id .btn TOS ya. Kenapa sebentar ada yang telepon ya, kenapa kita harus kenapa kita harus bikin pakai view dulu ya, karena fragmen itu view-nya dibuat dulu, makanya on view created ya. Setelah view-nya dibuat, on view created itu kan lampau ya, jadi setelah view-nya dibuat
maka kita lewat view-nya dulu, view si fragmennya gitu ya. Lalu lewat view-nya si fragmen baru kita cari tuh. Kita cari view yang ada di dalamnya si fragmen berdasarkan ID siapa, BTN TOS. Selebihnya sama, kita bikin on click listener kayak biasa karena kita mau mainin TOS kan ya. Ini BTN TOS dot seto biasa, set on click listener, lalu new view dot on click listener ya, lalu TOS yang mana nih? Nah, yang create a new TOS ya, yang ini TOS. Nah, di sini dia bingung nih. Dia bingung kan biasanya di sini pakai main activity.dis sementara atau activity.dis gitu, activity apapun itu, sementara ini kan fragmen. Jadi kalau fragmen gimana? Kita bisa pakai yang namanya get activity di bagian ini ya. Teksnya apa misalnya? Kalau di sini tadi apa tulisannya ya? Ini fragmen artis. Nah, itu TOS-nya ya. Ini fragmen artis. Coba kita compile sekarang. Kita lihat apa yang terjadi. Terjadilah ya. Oke, fragmen album, fragmen artis tuh udah ada tombol. Kalau kita klik, cet, ini fragmen artis. Ya, jadi artinya jalan juga nih udah. TOS-nya jalan, tinggal yang terakhir yang akan kita lakukan itu kita akan membuat sebuah option menu yang ada di sini, itu about ya. Dan itu udah kita bikin ya sebenarnya ya. Menunya kalau nggak salah nih di project menu. Nah, menu top option. Oh, belum ya. Udah kita isi dulu kalau gitu. Menu top optionnya kita isi dulu. Kita isi dengan sebuah item. Sorry. Kita kasih ID, namanya menu about, ya. Lalu titelnya about, ya. Nah, udah selesai nih menunya. Sekarang gimana caranya supaya menu itu nongol di dalam mana? Di sini nih. Menunya nongol mau di fragmen manapun karena dia nempelnya di activity, jadi dia akan tetap muncul di bagian atas ini. Nah, gimana caranya? Ya, caranya itu di main activity itu kita perlu menambahkan sebuah metode yang namanya, ya perhatikan, on create option menu. Nah, yang ini nih. Ya, on create option menu. Ketika option menu dibuat maksudnya. Ya, on create option menu, enter, jebret. Nah, apa yang mau kita buat di dalam sini kita nambahin sedikit aja. Kita cari get menu inflator. Inflator itu secara bahasa artinya apa ya? Inflate itu kan kalau bahasa Inggrisnya artinya memompa gitu. Inflator itu kan pemompa berarti ya. Jadi pemompa menu. Jadi gimana caranya sekarang kita manggil sebuah metode bawaannya Android untuk memompa menu yang tadi udah kita siapkan untuk dimasukin ke dalam activity kita gitu. Jadi get menu inflator dot inflate ya. Nah, parameternya itu yang pertama r dot menu yang mana gitu ya. R dot menu top option. Lalu koma menu yang ini sebenarnya dari parameter yang ini gitu. Ya, nah sampai di sini udah muncul harusnya. Coba kita lihat. Bentar, masih compile. Iya, masih installing. Iya, apa yang terjadi? Iya, udah muncul tuh. Kita klik di sini. Set. Nah, about-nya udah muncul, tapi belum jalan. Tuh. Ya, belum jalan. Sekarang kita akan membuat sebuah activity baru yang namanya about gitu. Tapi dia bukan fragmen. Artinya, ketika kita klik about, dia akan membuka activity baru beneran, bukan fragmen baru. Karena fragmen yang kita siapkan hanya 3 ini, musik, album, sama artis. Ya, jadi gimana caranya? Kita siapin dulu dong activity-nya gitu. Sini, nih kita klik kanan di sini di tempat kita biasa nih, klik kanan new activity, pilih empty activity, pilih activity kosong, masukin namanya misalnya about activity ya, dia juga generate sebuah layout ya, namanya activity about, lalu finish, yang lain nggak usah diubah ya.
Perhatikan. Add files to Git, nggak usah. Gue udah pakai GitHub Desktop, cuy. Ya, nah. Sekarang about activity-nya udah jadi, ini XML-nya. Ini terserah sih mau ditulis apa ya. Misalnya kalian mau tambahin apa, kita ganti relative layout ya. Kasih apa, margin aja misalnya 6 dp, terus kita kasih sebuah text view aja, text view doang gitu. Misalnya apa isinya. Ini kurang gede kali ya, kita gedein sedikit ya. Text view doang, isinya misalnya ini adalah activity about ya. Nah, nggak usah dikasih ID juga nggak masalah, nggak kita apa-apain kan. Terus supaya nanti ada tombol panah ke kiri untuk kembali ke activity parent-nya di Android Manifest, awas. Ini kita tambahin sesuatu nih, mana about activity, kita tambahin sebuah atribut yang namanya parent activity name. Tuh, parent-nya si about siapa? Si main. Nah, jadi ketika buka about activity nanti ada panah ke kiri, dan kalau kita klik balik ke main activity. Pertanyaannya, bagaimana caranya ketika ini kita klik pindah ke activity about. Sekarang activity about udah siap nih, udah ready, tinggal gimana cara manggilnya. Sebenarnya ini juga sudah dibuat di dalam modul nih. Adik-adik coba kita cari main activity kita ini ya. Yang bagian ini nih. Nih, on option item selected. Jadi yang bagian on create option menu itu adalah bagian di mana kita ketika option menunya dibuat gitu. Kalau ini ketika ada option di option menu itu dipilih gitu. Ya. Sehingga kita akan kita akan gunakan on option item selected ya. Jadi adik-adik silakan coba dipraktekkan. Sekarang kita membuat sebuah metode yang namanya on option item selected. Kita tinggal tulis saja on option. Nah, ini ada pilihannya tuh langsung. Ada on option item selected, on option menu closed, on menu open ya. Jadi kita pilih yang ini, on option item selected ya. Kita enter. Terus isinya apa ya? Isinya itu yang return super itu kita pindahin ke bawah, biarin ya. Lalu kita kurung pakai if bisa, pakai switch case bisa juga, nggak ada masalah ya. Kayak yang sebelumnya, yang ini nih, yang ini kita pakai switch case karena ada 3 menu tuh ya. Jadi di sini kita pakai if saja karena cuma satu kan ya. Jadi if item itu dari sini nih dari sini kita panggil di sini if item dot get item ID itu sama dengan r dot id dot menu about. Nah ya, jadi sama nih. Jika item yang dipilih sama dengan menu about, maka kita start activity about. Cuman kita pakai cara yang lebih cepat. Kalau dulu kan kita bikin dulu nih intent pindah misalnya sama dengan new intent dari mana? Dari main activity.this ke about activity.class, baru setelahnya start activity pindah. Kan selama ini seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kalian mau langsung ambil ini, langsung kalian pindahin dalam sini juga nggak ada masalah. Jadi cuma satu baris codingnya. Cuman bebas ya, itu pilihan. Ya, kalau di sini kalian lihat dia langsung ke start activity new intent, jadi nggak 2 baris, 1 baris doang. Ya, sekarang kita coba apakah ini jalan. Ya, kita lihat. Oke. Sudah ada titik 3 about set. Nah, jalan dia. Tuh. Ini adalah activity about. Terus kita klik tanda panah ke kiri, balik lagi ke main activity, di mana di dalam main activity sudah ada 3 fragmen yang siap untuk saling di-replace satu sama lain posisinya ya. Oke, adik-adik sampai di sini materi kita selesai. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita kembali dulu. Oh, sebentar. Bapak coba commit dulu ya. Finish project ya. Commit to main.
kemudian push origin. Nah, jadi sekarang kalian yang pengen lihat langsung coding fullnya bisa lihat di repository Bapak ya. Nih, di sini sudah ada komitan ketiga, tuh finish project. Jadi codingnya udah yang paling update ya, yang terakhir di sini. Kalian boleh lihat di URL ini ataupun lihat dari repository Bapak ya di profil Bapak, lalu scroll down ke paling bawah nanti ada bagian IF3B musik kita. Baliknya ke situ juga masih ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga bermanfaat nih. Jadi 2 nih. Mana nih panahnya di sini ya. Ya, jadi itu saja buat hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti hari Senin kita udah ketemuan lagi. Mohon maaf sekali lagi ya Bapak, hari ini harus menguji skripsi sehingga video ini Bapak buatin sebentar dengan harapan kalian tetap bisa belajar ya. Terima kasih sekali lagi. Bapak akhiri pertemuan hari ini secara online melalui video ini. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam olahraga.